Halo, hola, hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Yeay! Di kitab suci kali ini, kita akan belajar tentang apa? Kita akan tahu tentang pengakuan Petrus dan pengangkatan Petrus sebagai paus pertama di umat Katolik. Yuk, seperti apa sih ceritanya? Seperti ini. Nih, kali ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Judulnya Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Ada yang jawab, oh itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang jawab, itu Elia. Ada yang jawab, itu Yeremia. Semuanya salah. Ya, itu adalah nabi-nabi. Mesias itu berbeda dengan nabi-nabi. Kalau Mesias itu adalah anak Allah yang hidup. Anak Allah yang diurapi oleh Allah, seseorang yang mendapat tugas khusus dan menjadi wakil dari Allah untuk membawa keselamatan umat manusia. Wow! Secara garis singkatnya, kalau disingkat, dirangkum, Mesias adalah wakilnya Allah, ya. Nih, kemudian Yesus bertanya kepada Petrus. Nih, di ayat 15 begini kata Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kemudian si Petrus langsung jawab. Dia bilang begini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Dan Tuhan Yesus menjawab apa ketika Petrus berkata seperti itu? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalimat ini adalah kalimat pengangkatan Petrus sebagai paus yang pertama. Diangkat langsung oleh Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat Petrus menjadi pemimpin umat di dunia ini, mewakili beliau, mewakili Tuhan Yesus, ya. Jadi, paus yang pertama, kalau ditanya kamu, paus yang pertama di umat Katolik siapa? Simon Petrus, betul. Dia adalah paus pertama. Siapa yang mengangkatnya? Tuhan Yesus. Bravo. Wow. Luar biasa ya, diangkat langsung sama Tuhan Yesus ya, mewakili Tuhan Yesus. Jadi, nih, Bunda Woro garis bawahi ya. Kalau Mesias itu adalah wakilnya Allah ya. Kalau paus adalah wakilnya Yesus. No, kan? Jadi sama-sama wakil yang bertugas untuk mewartakan kabar baik dan membawa keselamatan umat manusia. Sampai sekarang masih ada paus? Ya, masih ada paus. Dari zamannya Petrus yang pertama, kemudian ada penggantinya paus sampai sekarang paus kita. Paus kita siapa? Yeay, betul. Dia adalah Bapak Fransiskus ya. Nama aslinya adalah George Mario Bergoglio. Tapi kita biasa memanggilnya sekarang Bapak Paus Fransiskus ya. Beliau menjabat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kamu tahu
Paus yang sudah diangkat oleh umat Katolik dari Petrus sampai sekarang sudah 265 orang paus. Nah, Petrus kan yang pertama. Kemudian yang sekarang itu adalah urutan yang ke 266. Ya, banyak ya. Begitu ceritanya kitab suci kali ini. Sudah mengerti ya? Artinya Mesias, artinya Paus, sama-sama memimpin umat. Sekarang aksi nyata apa yang akan kamu lakukan untuk meresapi bacaan kitab suci kali ini? Aksi nyatanya adalah kamu mengerjakan tugas PJJ-mu dengan baik, tanpa marah, tanpa bersedih hati, tanpa harus disuruh, tanpa menggerutu. Ya, jadi kamu kerjakan dengan senang hati. Kamu mengajak badanmu untuk bersuka cita mengerjakan tugas PJJ-mu. Tidak hanya tugas PJJ, tugas apapun yang diberikan kepadamu, ya. Tugas kecil maupun tugas besar, ya. Tugas kecil apa? Disuruh sama mama untuk tidur siang. Nah, kalau kamu bisa memimpin badanmu untuk menuruti kata-kata mama tidur siang, itu tandanya kamu sudah menjadi pemimpin atas tubuhmu. Tidak perlu menjadi paus, karena paus itu di dunia hanya satu. Ya, paus itu satu. Dan apa jadinya kalau kita semua jadi paus? Nah, sekarang tugas kita nih yang paling simple aja yang bisa kita lakukan, dan itu baik juga sama seperti paus memimpin umat, ya. Itu tugasnya sangat berat. Kita lakukan saja tugas kita, yaitu memimpin badan kita untuk menjadi baik, orang baik, ya. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, tapi yang baik-baik. Seperti itu. Siapa yang sudah mengerti? Mengerti ya. Jadi, Mesias dan Paus adalah memimpin umat manusia untuk selamat, untuk menjadi baik. Tetapi kalau kamu memimpin badanmu untuk melakukan kebaikan di setiap hari. Tugasmu adalah kali ini melakukan tugas PJJ-mu dengan senang hati, dengan baik. Berarti kamu juga sudah memimpin tubuhmu untuk melakukan kebaikan. Sampai di sini cerita Bunda Woro. Tetap semangat, tetap belajar menjadi anak yang baik. Tetap jadi anak yang baik dimanapun kamu berada, dengan siapapun dan kapanpun. Sampai jumpa di channel Bunda Woro selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.